Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai infectious bursal disease atau disebut juga dengan IBD. Sebelumnya di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, ada Sylvia, lalu ada Muhammad Fajram Dani, Yupi Aprianti, Muhammad Harisha, dan juga Nita Marliana. Apa sih itu penyakit IBD? Penyakit IBD ini pada dasarnya merupakan penyakit autoimun yang berawal atau bersarang di saluran pencernaan. Penyakit ini disebabkan oleh virus famili Birnaviridae yang keberadaannya di luar tubuh ayam dan hidup selama 3 bulan. Pada virus IBD ini memiliki tingkat mortalitas tinggi hingga 100%. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada Yupi Aprianti. Pada Yupi ultirin layar, saya persilakan. Baik, terima kasih Adek. Di sini saya akan menjelaskan tentang patologi dari IBD itu sendiri. Nah, untuk pertama gambaran patologi anatomi. Perubahan patologi anatomi pada ayam yang diinfeksi virus IBD tergantung pada strain ayam dan isolat virus yang digunakan. Pada tahap awal ditemukan odema yaitu pada 2-7 hari pasca infeksi, bursa kemudian membesar pada umur 10 hari. Karena adanya eksudat pada lumen bursa yang awalnya berwarna kemerahan, pada tahap berikutnya menjadi berwarna kekuningan dan bintik-bintik pendarahan pada limpa. Mekanisme terjadinya pendarahan pada limpa otot, dada, dan otot paha pada infeksi PVIBD belum diketahui dengan pasti. Pendarahan dapat terjadi jika terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darah, kapiler atau pena, atau jika terjadi gangguan pada sistem pembekuan darah. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada perubahan histopatologi. Nah, untuk virus IBD dari strain yang amat ganas atau PVIBDV menyebabkan lesi yang parah yang dapat teramati pada timus, limpa, bursa fabricius, hati, ginjal, jantung, propendiculus, gizzard, dan seka tonsil. Perubahan yang paling parah ditemukan pada bursa fabricius. Lesi pada bursa fabricius ditandai dengan odema dan pengosongan sel limfoid pada polikel bursa fabricius. Akumulasi heterofil pada polikel bursa fabricius, fibrosis pada jaringan ikat antar polikel, dan proliferasi sel retikuler endotelial. Selanjutnya, di sini ada perbandingan bursa fabricius normal dan terinfeksi IBD. Untuk yang A yaitu bursa fabricius yang ayam normal umur 3 minggu, dan yang B yaitu bursa fabricius ayam diinfeksi IBD umur 3 minggu. Terlihat atropi pada 7 hari pasca infeksi dengan virus IBD STDI BB alit PET atau 09. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yupi Aprianti atas pemaparannya. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada Muhammad Harisha. Pada hari waktu dan layar, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berikut ini diagnosis IBD. Diagnosis IBD dapat ditegakkan berdasarkan pada gejala klinis. Hal ini bisa diatasi dengan pewarnaan imunihistokimia untuk mendeteksi keberadaan antigen virus IBD pada organ bursa fabricius. Antigen virus IBD dapat dideteksi 3 jam PI pada bagian korteks, folikel, limfoid, dan juga terdeteksi pada organ timus, limpa, seka tonsil, sel epitel, tubulus, dan glomerulus ginjal, lapisan mukosa, dan glandula pada propendiculus, serta pada sel kapur pada hati. Diagnosis IBD dapat juga dilakukan dengan cara mengisolasi virus yang diduga sebagai penyebab, yang tumbuhnya pada telur ayam berembrio berumur 11 hari atau biakan jaringan. Namun, diperlukan waktu relatif lama dan tidak semua strain virus IBD dapat tumbuh di telur atau biakan jaringan. Berikut gambar 1 yang sebelah kiri. Perwarnaan H dan E. Perubahan HP. Bursa fabricius ayam pada berbagai waktu PI. Terlihat odema pada 1 hari PI pada poin A. Infiltrasi sel heterofil dan perdarahan meningkat pada 2 hari PI pada poin B. Jarak antar folikel melebar 3 hari PI di poin C. Ista pada limfoid folikel meningkat pada 7 hari PI. Nah, itu di poin D. Depresi folikel limfoid yang menyebabkan epitel penumplika berkeluk-keluk. Nah, itu di poin E. Bursa fabricius pada ayam kontrol. Itu poin F. Nah, selanjutnya gambar kedua yang sebelah kanan. Sel limfoid yang positif mengandung antigen IBD pada folikel limfoid bursa fabricius. Nah, yang tanda panah itu yang terdapat di bagian korteks dan medula.
dengan menggunakan pewarnaan IHK. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Haricha atas pemaparannya. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada Muhammad Fajri Ramdhani. Kepada Fajri, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan gejala klinis IBD. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh infeksi IBD adalah yang pertama itu ayam lesu, yang kedua nafsu makan menghilang dan sayapnya menggantung. Yang ketiga itu selain itu juga sering ditemukan gejala diare. Yang keempat itu kotoran yang menempel pada kloaka, dan yang terakhir itu pembengkakan bursa Fabricius. Gejala klinis yang terlibat sangat tergantung dari strain virus yang menginfeksi ayam, jumlah virus, umur, telur ayam, rute inokulasi, dan keberadaan antibodi penetralisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fajri yang sudah memaparkan mengenai gejala klinis IBD ini. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Nita Marliana. Kepada Nita, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol penyakit dari IBD ini. Nah, jadi itu kontrol penyakit dari IBD ini yang pertama, salah satunya itu ada biosekuritas. Nah, biosekuritas atau biosecurity ini upaya yang dilakukan untuk IBD yaitu dengan melakukan desinfeksi terhadap orang, peralatan, atau kendaraan yang melintas antar kandang ayam pada kandang ayam pedaging komersial perlu dikontrol sehingga berjalan efektif untuk menurunkan paparan dari agen infeksi. Terus juga fenol dan formaldehid telah terbukti efektif digunakan untuk disinfeksi kandang dan lingkungan yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Lalu C. Serep menyatakan bahwa pada peternakan yang bebas dari gumboro, subklinis akan mendapatkan keuntungan 25% lebih besar dibandingkan pada peternakan yang ditemukan kasus gumboro subklinis. Maka dari itu, biosekuritas ini sangat penting. Selanjutnya. Oke, yang kedua itu dari kontrol penyakitnya ada pastinya vaksinasi ya. Nah, dari vaksinasi ini, vaksinasi pada ayam pebibit merupakan langkah yang penting ya untuk mengendalikan IBD karena antibodi yang diproduksi induk ini akan diturunkan melalui telur kepada anaknya. Nah, antibodi material dengan titer yang baik akan memproteksi ayam melawan penyakit IBD tersebut gitu. Jadi sebagai contoh ya, jadi yang pertama itu vaksinnya itu dari umur 12 sampai 15 hari. Itu divaksin dengan vaksin IBD aktif, terus umur 30 sampai 33 itu vaksin IBD aktif juga. Selanjutnya umur 85 hari dengan vaksin inaktif, selanjutnya 120 hari dengan vaksin inaktif juga. Lalu ada di umur 38 sampai 40 minggu itu vaksinasi ulang dengan vaksin inaktif. Itu biasanya ada di ayam petelur ya. Nah, jadi untuk kontrol penyakit ini selain dari untuk langkah efektif ya menyegah penyakit IBD, selain dari program vaksinasi yang teratur disertai dengan program biosecurity, nah terus diikuti juga nih dengan deteksi titer antibodinya. Jadi untuk mengetahui keberhasilan vaksinasinya dengan uji serum netralisis atau ELISA. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nita Marliana atas pemaparan materinya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.